3T sama 1R ini sudah bisa kita pahami, insya Allah kita bisa menjadi ikhlas. Ya, insya Allah kalau sudah ikhlas, lapang dadanya. Ya, kalau sudah lapang dadanya, insya Allah bisa menerima. Orang kan kalau mendapatkan gitu. Manusia punya rencana, Allah yang menentukan. Ikhlaskan takdir yang tak sesuai keinginan. Silakan Ustaz. Mangga. Berdua. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari cara jawab salamnya sini orang-orang yang ikhlas dengan takdir Allah. Iya. Ikhlas dan lulus. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'du. Supaya kita bisa ikhlas ya, menerima takdir Allah, saya mau kasih 3T. Ibu mau 3 triliun? Mau. Saya juga mau. Jadi 3T, saya tambahin 1R. Ya, Ustadz Nabawi. Ustadz Nabawi. Semuanya. Apa nih 3T? Yang pertama, T yang pertama adalah at-taslim. Artinya pasrah. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Apa yang sudah ditakdirkan, apa yang menjadi kehendak Allah, Allah yang melakukan. Ya, dan kita sebagai hamba nggak bisa menghalangi itu semua. Jadi yang pertama at-taslim. T yang pertama taslim, pasrah. Ya, qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya. Nah, jadi itu T yang pertama at-taslim. Kemudian T yang kedua adalah at-tafaul. Apa itu at-tafaul? Al-qadim ajmal bihaulillah. Artinya yang akan datang lebih indah, lebih cantik, lebih bagus dengan kekuatan Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 2T. T yang ketiga adalah at-tawakkul. Apa itu at-tawakkul? Ini dari tawakal. Ya. Tawakkul adalah wa ufawwidu amri ila man biyadihi mafatihul ghaib. Aku serahkan semua urusanku kepada siapa? Ya, kepada satu zat yang di tangannya lah, atau biman di sini tangan maksudnya di atas kekuasaan Allah lah, mafatihul ghaib, kunci-kunci kebaikan. Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-59 Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Ya, di sisi Allah lah kunci-kunci hal-hal yang gaib, termasuk rahim. Kita nggak tahu nih. Walaupun pernah ada yang USG dilihat, misalnya jenis kelaminnya laki-laki, ada kok yang perempuan akhir. Ya, atau sebaliknya. Maka di tangannya lah kunci-kunci hal yang gaib. Maka nggak ada yang mungkin ya bisa dilakukan oleh hamba kecuali menyerahkan, pasrah. Kita tahu takdir ini sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3T tadi ya, Bu. Taslim, tafaul, dan tawakkul. Tawakal maknanya positif. Makanya datang ke sini, tanya sama mamah kasih jawaban yang mudah-mudahan menimbulkan tafaul, optimisme. Oh, iya. Ada yang ternyata lebih panjang lagi dari saya. Ya, tinggal yang terakhir adalah R, yaitu ar-ridha. Maksudnya apa? Ma yaktubuhu li fahuwa al-khair. Apa-apa yang Allah sudah tulis, itulah yang terbaik buat kita. Kalau 3T sama 1R ini sudah bisa kita pahami, insya Allah kita bisa menjadi ikhlas. Ya, insya Allah kalau sudah ikhlas, lapang dadanya. Ya, kalau sudah lapang dadanya, insya Allah bisa menerima. Orang kan kalau mendapatkan hantaman pertama aja, ya misalnya sesuatu yang dia nggak prediksi gitu. Habis hadir di majelis taklim, baru beli sendal misalnya harganya 1 juta. Ya, begitu kita keluar hilang.
tinggal pitanya doang. Gitu. Wah, kan ngapan tuh kalau dapat hentangan yang pertama. Tapi kalau dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, biasanya lepas. Udah ya Allah, ya ini memang sudah hilang kenyataannya. Ya. Dan itu kadang-kadang kalau yang nggak ikhlas, panjang Bu. Setiap ada orang yang pakai sendal mirip, itu sendal saya yang hilang kan. Lain kali Bu, enggak sama pitanya juga begitu katanya. Iya. Ada pitanya ya. Oh, iya. Nah, jadi kalau dia sudah taslim, sudah pasrah, sudah tawakal, dan sudah Ridho. yang terakhir ditutup dengan ridho, ya. Saya sama Lesti aja waktu pertama sama Mamah juga, ya. Wah, gagal nikah yang pertama. Akhirnya dia ikhlas, walaupun nggak menyanyikan lagu Ku Lepas Dengan Ikhlas gitu. Begitu ikhlas, akhirnya dapat rezeki. Pakai bilar gitu kan. Gitu. Ya itu, begitulah ya tulisan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Ma yaktubuhullahu lana fahuwal khair. Apa yang sudah ditulis oleh Allah itu adalah kebaikan buat kita. 3T 1R alias RT3. Oh iya. Besok saya singkat begitu. Kita bukan nanya ya Ustaz Iya, ya. silakan. Siapa yang mau nanya? Ibu mau nanya? Sayangnya Bapak dulu, sini Pak. Pak, sini Pak. Ya silakan, mangga Pak. Salam ya Pak. Nggak usah ditiup Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Suryadi dari Majelis Taklim An-Nasuha Palimanan Cirebon. Oh. Pak Nuri. Dia piara burung Nuri. Iya kayak burung, nama burung Nuri. Terbang tinggi. Ipari. Dibatukin saya, batukin sebelah lagi lah. Sombong Ipari. Naon Pak Nuri? Tanya dong, Ma. Tanya Ya Mama dong. yuk. Tanya Mama yuk. Tanya Mama yuk. Ayo. Oh. Kalau dong, ding dong. Bener. Begini, Ma. Bagaimana coba? Saya punya rencana, tetapi Allah yang menentukan. Waktu saya masih bekerja, cita-cita saya Saya di sini aja. ingin Di sini aja. Sama kena batuknya mulu. Abutan. Aiban, langsung Waktu antigen. saya masih bekerja, cita-cita saya ingin mengkuliahkan anak. Mengkuliahkan anak. Akan tetapi karena fisik sudah tidak memadai, terpaksa hanya tinggal penyesalan dan rasa dongkol. Gitu. Jadi Itu anak yang saya nggak rasakan jadi kuliah? sekarang. Nggak jadi karena biayanya tidak mencukupi. Oke. Dengan ketentuan Allah yang saya terima, harus saya terima dengan ikhlas. Akan tetapi masih ada rasa dongkol, penyesalan ya. Itu yang Ibu ikutan, kesalahan yang saya rasakan, Bu. Bagaimana solusinya, Mama Dede? Solusi yang paling mudah Bapak Nuri. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesuai kadar kemampuan kita. Apa teh kunaon atuh bakadung kadong-dong. Kirang sare sawang acan bobo, Mama Dede. Ini kayaknya tadi dongkolnya masih nyangkut ya. Nah, Pak Nuri, Anda dongkol salah. Angguran penyakit jadi bengek batuk bae. Kenapa Anda dongkol? Pakai ini Pak Nuri. Saya banyak sekali yang nyemat temen yang namanya jamaah punten. Tamatan kelas 6 SD. Istrinya hanya kelas 3 SD. Tapi dia punya usaha yang besar. Anak buahnya S1, S2, S3. Jadi bukan soal kuliahnya, tapi ilmunya yang diterapkan. Bisa kursus, belajar sama orang. Maaf, saya punya tukang. Dia hanya tidak kelas sekolah SD aja enggak. Tukang yang seumur saya.
namanya Kong Namin. Kong Tapi kalau misalnya diajarin apa aja, listrik tuh Ustadz. Bisa, langsung bisa. Malahan dia lebih pintar bilang yang S1. Jadi Anda dongkolnya hilangkan biar nggak batuk terus. Salah, dongkol itu ngeganjal di sini. Makanya jadi itu bolak-balik. Buang kedongkolan. Ini bagian saya. Anak saya walaupun tidak sarjana, yang penting diberikan ilmu pengetahuan, kejuruan. Misalnya ahli listrik, ahli ngelas, ahli kayu. Itu modal hidup dia. Ya, sekarang kerja anaknya. Apa? Kerja apa? Di PT. Nggak di PT. Oh di PT. Iya. Satunya di Pertamina. Bukan di Tanjung Priok. Oke. Anak berapa emang Hebat Bapak? itu. 3. Cowok semua. Tidak ada yang kuliah semuanya. Semuanya sampai SMA saja. Ya, terus pekerja semua. Alhamdulillah. Udah kerja semuanya. Tapi di PT. Kak. Ya alhamdulillah harus disyukuri ya. Alhamdulillah Pak, banyak yang sarjana pada nganggur, wahai Bapak Nuri. Begitu pola berpikir Anda. Iya. Buang dongkol biar batuk hilang. Karena kalau dongkol dipiara ngeganjal Ustaz. Iya. Ari batuk mah nembe bieu mama deh. Manawi teh pada dongkol batuk wae. Ya itu karena dongkolnya ke bawah. Tapi Ustaz ya, sebagai orang tua mungkin ada keinginan lebih dan penyesalan. Aduh, kenapa nggak dipaksain zaman dulu mungkin ya. Ya, tadi Mama udah jawab ya bahwa standar kesuksesan itu bukan lulus university atau dari universitas terkenal. Ada banyak tadi udah ada contohnya ya. Dan ini tinggal orang tua mendoakan terus. Kan anaknya juga punya karir yang bagus ya. Ada juga dulu teman saya waktu SMA dia dapat di universitas negeri. Tapi ternyata ya waktu itu dia IKIP ya, zaman dulu kan IKIP. Ya. Sekarang udah jadi UN. UPI. Ya kayak gitu ya. UN apa coba? Kan ada UNJ, ya kan? Yang di Jakarta. Dulu masih Dia IKIP. bingung. Ya, dulu masih IKIP. Tapi dia berbeda pendapat sama orang tuanya. Ya, dianya mau masuk IKIP. Bapaknya bilang, udah ya nak. Ya, udah ya nak. Gak usah kuliah gitu. Udayana. Bali. nggak usah- Itu mah di Bali Ustaz. Bukan Udayana di Bali bukan. Bukan. Udayana nggak usah sekolah, Iya. nggak kuliah ya. Karena emang duitnya cukup gitu kan. Tapi ternyata sekarang jadi orang sukses. Udayana. Dan malahan biasanya kalau dia sambil kerja, dikit-dikit sekolah ya. Karena doa mungkin bapak saya sama umi saya, ya dulu misalnya kita SMA, S1, S2, S3, ya orang-orang mah S2 pilek, saya sampai S3 alhamdulillah. Ya kan? Itu mungkin doa dari orang tua. Ya kalau Pak Nuri juga sekarang ngangkat tangan, insya Allah tuh anak-anak yang sudah di PT, ya dia bisa benar masuk PT. Ya, dari perseroan terbatas ke perguruan tinggi gitu. Oh iya PT juga. Jadi from PT PT juga. ke PT gitu kan. Makanya Dan Udayana ya. Iya, bahkan bisa menghasilkan PT. Gitu. Iya. Jadi kalau menurut saya gitu, anaknya disupport terus, malah anak-anak seperti ini biasanya tangguh. Biasanya struggle, biasanya dia kuat. Ya ketimbang semuanya gampang dari orang tua. Ya kadang-kadang dia udah sarjana, ayo kerja. Enggak nunggu S2. Ya, udah S2 selesai nunggu S3. Nunggu S apa lagi? Esteller. Belum mau beraktivitas. Anak bapak mah alhamdulillah, asal dia dipompa terus. Ya. Biasa manggil anaknya apa? Mungkin ubur-ubur ikan lele, gitu. Yang subur ya, gitu. Yang sabar, gitu kan. Insya Allah dia akan mampu. Lele, no banyak Oke, jadi tidak ada gunanya penyesalan ya. Gak usah menyesal. Ya cita-cita mungkin memberikan pendidikan setinggi-tingginya, tapi ya udah sudah terjadi, toh bisa hidup juga dengan. tidak mampu, Ya. nggak usah maksain. Dan Naik ayat hati. tadi juga sudah jadi penghibur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Sudah cukup, Pak Nuri? Tuh kan gara-gara Udayana kasta Ustaz sembuh batuknya. Udah nggak dongkol mah ya. Sembuh batuknya. Iya, Insya Allah batuk, mujarab batuk. obat Udayana. Jarab. Ya, terima kasih Mama Dede, terima kasih Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.